Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi, dan berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini melanjutkan kajian, yaitu kajian At-Tauhid atau Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ya. Di pertemuan yang lalu terakhir ya kita masih membahas tentang al-qadar, ya, yaitu atau qada dan qadar seperti yang sudah saya sampaikan ya. Para ulama tentang istilah ini, apakah ada beda qada dan qadar ya. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama saja. Itu kita mau pilih apa silakan saja ya. Ada yang mengatakan itu satu makna, ada yang mengatakan tidak. Kalau qada itu sebelum, tapi kalau qadar itu apa istilahnya kejadiannya gitu loh, yang terjadi. Tapi kalau qada itu sudah yang berkaitan dengan ilmu Allah tentang segala sesuatu. Itu dia. Tapi yang jelas ini adalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda ya, gitu. Baiklah, seingat saya di pertemuan yang lalu, ini kita sudah jamaah sekalian, Bapak Ibu, sudah ini ya, Masya Allah. Saya teringat ini juga sudah. Nah, ini mungkin kebebasan manusia. Ya, kebebasan manusia. Oh ya, ini juga sudah sepertinya. Ya, bahwa kita itu adalah ada yang berpendapat bahwa manusia itu adalah musayyar ya, sudah juga ini teringat saya. Musayyar itu ya kita itu tidak ada pilihan, seolah-olah tidak ada pilihan. Nah, ini pendapat kelompok Jabariyah ya tentang qadar ini, musayyar. Ada istilah musayyar, ada istilah mukhayyar ya. Kalau mukhayyar itu sepenuhnya ya, segala sesuatu itu atas kehendak kita. Ini juga tidak sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pendapat kelompok Mu'tazilah dan Imamiyah ya, termasuklah Syiah di sini ya, Syiah Imamiyah. Yang tengah-tengah itu adalah bahwa insan hanya bisa berusaha. Nah, itu dia. Ya, ini sudah sampai di sini seingat saya ya. Mungkin inilah ya yang belum jemaah sekalian. Sikap dan pandangan Islam. Islam mengakui bahwa manusia diciptakan dari beberapa komponen ya, materi dan energi. Energi ini dapat diarahkan kepada kebaikan dan dapat juga diarahkan kepada
keburukan. Nah, ini dia tentang bahasan tentang qadar hari ini. Iya, kita ini berasal dari komponen, ya, komponen-komponen lah gitu kan, materi dan energi, ya. Kemudian dia bisa diarahkan kepada kebaikan dan bisa juga diarah kepada keburukan. Bukan hanya kebaikan dan bukan pula selalu buruk. Nah, itu manusia, ya. Memang dia unik gitu kan, ya. Dia bisa dibawa kepada kebaikan, bisa diarahkan kepada keburukan, dan juga tidak selalu baik manusia itu dan juga tidak selalu buruk semuanya. Nah, jadi memang ada baiknya, ada buruknya. Subhanallah. Kalau baik semua nanti jadi apa, Pak? Jadi malaikat kita gitu kan. Nah, kalau buruk semua nanti jadi apa? Ya itulah pokoknya gitu kan. Nah, dia tengah-tengah. Nah, tetapi kalau yang manusia ini, ya, kalau baiknya gitu kan, baiknya itu terkendali kemudian terarahkan, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau buruknya, kalau diturut-turutkan manusia ini, maka dia bisa lebih buruk daripada hewan. Nah, itu dia, seram gitu ya. Jadi memang punya kelebihan, ya, keistimewaan. Itulah hamba Allah atau makhluk Allah yang bernama manusia. Subhanallah. Dia tidak selalu baik, ya, dan juga tidak selalu buruk. Sekalipun pada sebagian insan. Nah, ini dia, Pak, ya. Ini penjelasan dari Said Sabiq. Sekalipun, ya, pada sebagian insan volume kebaikan itu tidak sama satu sama lain. Iya, ya. Begitu juga dengan kadar keburukan. Beda-beda, ya kan? Saya gitu kan, kebaikan saya, ya kalau dibanding dengan Ustaz Najib misalnya kan, mungkin ya kita melihat sama-sama baik, tapi volumenya nggak tahu kita istilahnya oh ini kadarnya. Buruk pun juga begitu gitu kan, ya. Saya punya keburukan gitu kan, teman saya juga punya keburukan, tapi kadarnya itu, ya, tidaklah sama. Nah, begitu juga dengan kadar keburukan. Dan perbedaan ini menariknya, Pak. Perbedaan volume atau kadar itu, ya, hanya diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Hanya Allah yang mengetahui gitu kan. Ini levelnya segini gitu kan. Gitulah. Ini keburukannya segini. Ya, yang intinya ini bukan pekerjaan kita. Gitu loh, Pak, ya. Pekerjaan kita hanya ya berusahalah gitu loh, berjuanglah, ya, untuk memperbanyak, ya, atau ya memperbanyak kadar kebaikan tersebut semampu kita. Kemudian ya tentulah dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, selalu berusaha dan berjuang, ya, seperti dalam firman Allah di akhir surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, jahadu itu bermujahadah, jahadu fina, fina itu di jalan kami, sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, mencari keridhaan kami, ya, mengharap kemuliaan dari kami, kata Allah, pengin diangkat derajatnya, ya, sungguh-sungguh mereka jahadu fina. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuki jalan itu. Jadi memang kesungguhan, ya, kalau kita pengen mulia dalam hidup ini, ya, tempuhlah jalan-jalan kemuliaan tersebut, ya, jalan kemuliaan tersebut. Nah, bagaimana, ya, caranya untuk menempuh jalan kemuliaan tersebut? Sudah ada contoh. Siapa contoh yang terbaik dalam kehidupan ini? Yaitu jalan para nabi dan rasul. Nah, itulah jalan hamba Allah yang paling baik, itu adalah jalan para nabi dan rasul. Nah, begitu juga kalau kita masih bingung-bingung, ya, agama atau ajaran yang benar itu punya siapa, Pak? Ya, Pak? Yaitu siapa? Ajaran atau agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, ini mungkin kajian global, ya. Ya kalau pengen khususnya, yaitulah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Muhammad.
Tetapi kan para nabi dan rasul itu bukan Muhammad saja, ya. Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya, ya. Pokoknya kita meyakini dalam kajian al-aqidah gitu kan, ajaran atau agama yang benar itu adalah apa? Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu umum. Nah, kalau al-Islamnya itu sudah disebut dalam Al-Qur'an. Iya, Masya Allah. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Ini bagus, ya. Setiap insan itu terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Setiap insan terlahir dalam keadaan fitrah. Mana ini di kitab ini, subhanallah. Ya. Selanjutnya ada hadis juga, wa fil hadithi aidan an-nasu ma'adin kama'adin adz-dzahab wal fiddah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Nah, ini bagus. Manusia itu kata Nabi SAW adalah aset yang sangat berharga. Ma'adin itu sebenarnya apa ya? Benda atau barang yang berasal dari ya seperti itulah, emas dan perak, ya. Manusia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaikan benda yang sangat berharga. Seperti apa? Emas dan perak. Itulah manusia, semua manusia. Khiyaruhum fil jahiliyati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khiyaruhum itu adalah orang-orang yang pilihan atau orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang terpandang di jahiliyah, di kaumnya, tetapi di masa jahiliyah itu mereka khiyaruhum fil Islam. Mereka dalam Islam pun juga termasuk apa? Orang yang terpandang. Jadi begini, ya, gambarannya tokoh-tokoh, ya, di masa jahiliyah, ya. Seperti siapa lagi tuh, ya, yang terkenal gitu kan. Di masa jahiliyah mereka terpandang. Terus kata Nabi, di Islamnya mereka juga pun juga terpandang, tetapi dengan catatan. Nah, kalau pengen terpandang dalam Islam itu dia, Pak, ya. Apa kata Nabi? Orang yang terpandang di masa jahiliyah itu juga akan terpandang di masa Islam setelah masuknya Islam. Tetapi dengan catatan apa? Idza faquhu, ya. Idza faquhu itu apa? Apabila mereka faqih atau apabila mereka tahu akan ajaran Islam ini, atau dia punya pengetahuan tentang Islam, disitulah nilai seseorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ya, ada seseorang di masa jahiliyah dia terpandang di kaumnya, gitu kan, terpandang ketokohannya, ya, kedermawannya, gitu kan. Tetapi dia di masa Islam, ya, dia masuk Islam, ya masuk Islam, gitu kan. Tetapi selama berislam itu, gitu kan, dia ya kurang perhatian dengan keilmuan tentang Islam itu maksudnya apa, ya? Hanya ngikut-ngikut saja Islamnya gitu loh, ya. Itu tidak akan mendapatkan kemuliaan atau tidak akan menjadi hamba yang terpandang. Memang intinya ini bukan istilahnya hadis ini kalau saya pahami bukan khusus untuk para ustadz dan kiai-kiai, tidak, gitu kan. Semua kita, ya, dalam berislam, kalau kita setelah kita berislam, kita punya keinginan untuk mendalami ilmu tentang Islam itu, maka disitulah nilai kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen, ya, mengenal, ya, perintah-perintah Allah, pengen mengetahui larangan-larangan Allah. Ini halal, ini haram, ya, ini makruh, ini sunnah, ini wajib, ini dan semuanya. Pengen, ya, punya keinginan untuk mengetahui hal itu, maka disitulah nilai kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Ya, manusia itu adalah aset yang sangat berharga bagaikan emas dan perak. Orang terpandang di masa jahiliyah juga akan tetap terpandang dalam Islam apabila mereka paham akan agama, ada keinginan untuk mengkaji ilmu agama,
Ya, di sini letaknya istilahnya hadis ini ada kaitannya dengan qadar tadi ya, kesungguhan gitu loh. Ada mujahadahnya dalam berislam. Ya, kita nggak ingin berislam itu ya biasa-biasa saja gitu loh Pak ya. Mungkin istilahnya contohnya ya saya berislam itu ya kalau tiba waktu sholat gitu ya. Setelah sholat pulang gitu ya. Azan balik lagi ke masjid, setelah itu pulang ya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya begitu saja gitu kan. Kita tidak pengen gitu kan. Apa itu sholat? Nah ini perlu mujahadah gitu kan. Kita sudah biasa sholat tetapi sudah mengertikah kita sholat itu apa, kemudian rukunnya, wajibnya, sunahnya, kemudian hikmah dari sholat itu apa, kemudian manfaat dari sholat itu apa. Itu kan semua perlu itu Pak. Perlu mujahadah untuk mengkaji itu loh. Perlu waktu, perlu untuk menyiapkan waktu. Enggak mudah ya belajar tentang al-Islam tersebut. Nah itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat perjuangan kita dalam bermujahadah itu, semakin tinggilah ya insyaallah derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Asy-Syams. Ya, kita hafal semua ini ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jiwa kita ini ya, dan apa-apa yang telah yang telah kita perbuat atau yang telah kita lakukan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah itu telah mengilhami ya kepada jiwa kita ini Pak? Fujuraha wa taqwaha ya. Jadi jiwa seorang insan itu ya sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berbuat fujur dan berbuat takwa. Fujur itu ya keburukan-keburukan gitu Bang. Dan takwa itu ya kesolehan-kesolehan. Iya, ya, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana ya kan? Kitanya mau pilih yang mana gitu loh. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan netral. Nah, ini sedikit penjelasan. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan netral. Siap ke kiri, siap ke kanan. Nah, itulah manusia Pak. Siap ke kiri, siap ke kanan. Ya, siap ke mudik, siap ke hilir. Pokoknya gini manusia itu ya. Tapi ingat ya, Allah telah membekali kita. Yang pertama adalah akal ya, yang dengan akal itu kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dalam akidah, contohnya yang baik dan yang buruk ya, dalam perbuatan, serta kebenaran dan kebohongan dalam perkataan ya. Itu yang pertama ya. Iya, kita itu netral ya, bisa dibawa kemana-mana. Tetapi ingat ya Pak ya, kita sudah diberi oleh Allah karunia yang besar sekali ya. Dalam kitab ini ya Said Sabiq menyampaikan 3 karunia ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama akal ya. Yang kedua adalah, dan Allah telah memberikan kita qudrah. Nah, setelah akal yaitu qudrah ya. Said Sabiq menyampaikan di sini yaitu qudrah, yaitu kemampuan untuk menerapkan dan merealisasikan itu ya. Itu ya sesuatu yang sudah kita pikirkan ya, kita pikirkan ini baik. Nah, kemudian kita diberi oleh Allah kemampuan qudrah untuk menjalankan kebaikan itu, untuk mengikuti kebaikan itu. Nah, berarti kalau kita mampu ya, kita punya qudrah untuk melakukan ya, mengikuti sebuah kebenaran tersebut, berarti syukur alhamdulillah gitu kan. Qudrah yaitu kemampuan untuk menerapkan dan merealisasikan itu. Dan Allah, nah yang ketiga, ini karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah juga sudah mengukir atau mengkaruniakan kepada kita yaitu manhaj. Manhaj itu apa Pak?
Pedoman hidup. Ya kalau ditanya tentang manhaj ini, ya maksud manhaj itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pedoman hidup kita. Manhaj yang benar dan baik agar kita berjalan di dalam jalannya atau di dalam manhaj tersebut. Ya, berarti ya ini dikaitkan juga berarti kalau kita sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 karunia ini, berarti di saat kita ya sudah memutuskan sesuatu, misalnya ada kebenaran, ada keburukan, ya, tetapi kita sudah dikaruniakan oleh Allah 3 karunia ini. Dengan sengaja kita memilih keburukan, ya, itu jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat nanti kok menjadi hamba yang sengsara, yang disiksa gitu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 karunia. Ya, lain lagi kalau tidak diberi, misalnya kita tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat nanti wajar. Ya, kalau kita disiksa oleh Allah, dimasuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar untuk memprotes karena tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak diberi kemampuan, ya juga bisa, ya, juga bisa untuk memprotes, atau juga tidak diberi manhaj, ya. Tidak kita tidak bertemu dengan para nabi dan rasul. Kita tidak bertemu dengan ajaran para nabi dan rasul, ya. Dengan itu kita tersesat, misalnya kita jauh dari kebenaran. Itu boleh-boleh saja. Ya, secara logika kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata 3 karunia itu, ya, kita meyakini dan mengetahui sepenuhnya, ya, syukur alhamdulillah 3 karunia ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yaitu apa, Pak? Akal, yang kedua qudrah, yang ketiga manhaj, yaitu pedoman hidup Al-Quran dan hadis. Nah, karena ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, kalau kita sengaja milih keburukan, maka terima. Gitu loh, Pak, ya. Harus terima nanti. Itulah, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Itu satu baru, gitu kan? Siapa yang berbuat kebaikan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, barang siapa yang berbuat 1 biji atom atau dzarrah, kecil sekali kebaikan, khairan yarahu. Yarahu itu pasti di akhirat nanti dia akan melihat apa yang telah diperbuat itu. Ya, artinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun di dunia ini, yarahu, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diperlihatkan, pasti akan mendapatkan balasan semuanya nanti, ya. In ahsantum, ya, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kita diingatkan dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Isra, ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kata Allah, maka kebaikan itu untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk juga tanggung sendiri. Karena semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa saya begini, ya Allah. Ingat, dalam Al-Quran banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu wa ma rabbuka bidzallamin, gitu kan. Allah itu tidak zalim kepada hambanya, ya, tidak pernah zalim kepada hambanya. Zalim di sini maksudnya apa, Pak? Ya, keliru dalam memberi balasan, ya, tidak pernah zalim Allah, ya, kepada hambanya. Yang taat di dunia ini, insyaallah dengan izin Allah akan bahagia di akhirat. Itu maksudnya, ya. Yang sengaja memilih jalan tidak taat selama di dunia ini, ya, kalau kita merujuk kepada firman Allah tadi, Allah itu tidak zalim, ya, jangan terlalu berharap di akhirat untuk bahagia, gitu loh. Karena memang begitu keadaannya, gitu kan. Yang berbuat buruk di dunia siap terima, yang berbuat kebaikan di dunia juga pun siap terima, ya. Yang jelas Allah tidak akan tidak pernah zalim kepada hambanya, tidak akan pernah keliru untuk memberi
memberikan balasan dan ganjaran terhadap apa yang telah dilakukan selama di dunia ini. Subhanallah. Ya. Selanjutnya, al-insan ibnu bi'atihi. Ini ada sedikit pernyataan di sini gitu kan. Al-insanu ibnu bi'atihi, yaitu apa? Manusia itu anak dari lingkungannya. Artinya apa? Kita itu memang sangat terpengaruh oleh lingkungan kita, ya. Soleh, ya. Ya, kesolehan kita itu biasanya apa? Dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, memang itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, kalau kita hidup di lingkungan yang soleh-soleh, insya Allah akan ya niru-niru soleh lah gitu Pak ya. Tapi kalau kita hidup di lingkungan yang kurang soleh lah gitu kan, yang bebas-bebas atau kurang teratur, itu akan sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada diri kita. Al-Qur'an, perkara Al-Qur'an, kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Ya, kalau berada di lingkungan yang suka mendengarkan Al-Qur'an, ya tentu akan berpengaruh. Tapi kalau berada di lingkungan yang jarang mendengarkan Al-Qur'an, ya, kemudian komunitas-komunitas yang juga jarang baca Al-Qur'an atau jarang bicara tentang Al-Qur'an, itu akan berpengaruh, ya. Kemudian lingkungan menutup aurat atau tidaknya gitu Pak ya, itu akan berpengaruh semuanya, ya. Putra-putri kita misalnya kalau hidup di lingkungan yang menutup aurat, itu akan berpengaruh, ya. Sekali-kali misalnya mereka sudah biasa misalnya gitu kan, biasa hidup di lingkungan yang menutup aurat. Kemudian sekali-kali hadir di lingkungan yang buka-bukaan, itu akan begini Pak, kaget-kaget dia Pak. Saya nggak biasa ini gitu. Gitulah. Begitu juga kebalikannya. Orang-orang yang sudah biasa hidup di lingkungan yang buka-bukaan gitu kan, kemudian diajak kepada yang lingkungan yang tutup-tutupan, itu agak gitu. Oh iya begitu. Ya, kenapa? Lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Lingkungan yang rajin dan giat itu akan berpengaruh. Lingkungan yang ramah dan santun itu semuanya akan mempengaruhi jiwa seorang insan, ya. Berkumpul dengan ahli maksiat, ya, buka aurat, malas-malasan, itu akan berpengaruh. Lingkungan yang kasar dan semuanya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari itu manusia diperintahkan untuk mengerahkan dan mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk memilih. Ini Pak, jadi memang memilih sebuah keputusan itu memang istilahnya, ya, semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbuat baik itu pada hakikatnya dari Allah. Kita berbuat buruk itu juga dari Allah. Semuanya memang dari Allah. Tetapi ingat, ya, kita kan sudah Pak? Sudah dikaruniakan 3 karunia. Yang pertama, kita diberi akal oleh Allah. Yang kedua, kita diberi qudrah oleh Allah. Dan yang ketiga, kita diberi manhaj oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan salahkan Allah gitu kan. Seperti contoh orang yang maksiat, yang dipukul Yang dipukul dan yang dipotong tangannya dan dicambuk oleh Sayyidina Umar gitu kan. Kenapa kamu maling? Kenapa kamu maling? Jawabnya apa? Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala katanya, ya. Jadi dia punya pemahaman, dia maling itu, dia bermaksiat itu karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru, ya. Bukankah kamu tahu gitu kan maling itu haram? Itu masalahnya, gitu kan? Kalau memang kamu tahu maling itu haram, kamu mampu enggak untuk tidak maling? Mampu. Kenapa kamu maling, gitu kan? Kemudian kamu sudah baca Al-Qur'an enggak, ya, tentang mencuri itu, ya? Perkara mencuri itu bagaimana dalam Al-Qur'an? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah, misalnya kan? Dalam hadis Nabi bagaimana perkara hukuman mencuri itu, ya? Tidakkah kamu mengetahui hal itu? Ya, kalau memang sudah mengetahui, kenapa
Setelah kamu ditanya gitu kan, ketika kamu ditanya, kenapa kamu maling? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Kata Sayyidina Umar, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdzibun, ya, itu adalah apa istilahnya, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ajaran al-Islam. Ya, kenapa? Karena kita sudah diberi oleh Allah karunia. Ya, ini seperti surat Al-Insan, ya, surat Al-Insan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya manusia itu telah kami beri, hadainahu, petunjuk, ya, telah kami beri petunjuk kepada dia apa? As-sabila, ya, sabil itu jalan, ya. Imma syakiran, imma kafura. Manusia itu ada yang apa? Ada yang bersyukur, ada yang kafir, ya. Kafir terhadap nikmat, maksudnya kufur terhadap nikmat, ya. Ya. Kemudian kita, ya apa? Jalan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan syukur, ini jalan kufur. Mau pilih yang mana, Pak? Ya pastilah kalau kita apa diberi akal oleh Allah, kemudian tahu apa, punya kemampuan untuk melakukannya, kemudian punya manhaj, ya. Pastilah kita akan berusaha untuk memilih jalan kufur ini. Kalau masih sengaja kita mencari jalan kufur, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, jangan salahkan Allah gitu kan. Jangan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak bersyukur kepada Allah? Ya, ini sudah takdir dari Allah, ya, ketetapan dari Allah gitu kan. Itu keliru, ya. Wa hadainahun najdain, ya, dalam surat Al-Balad. Kemudian apa? Dalam surat Asy-Syams juga, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat jelas sekali, ya. Ini apa? Ya, Masya Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang zakka itu apa, Pak? Mensucikan. Ha itu dia jiwanya, nafsuhu, ya. Sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan juga rugi, ya, malang sekali orang yang mengotori jiwanya itu. Ya, pilih mau mensucikan diri atau mengotori diri, ya kan? Ya, kalau kita diberi apa? Sudah diberi oleh Allah akal, kemudian kemampuan dan manhaj, pastilah kita berusaha, ya, gitu ya, berusaha untuk berusaha untuk mensucikan diri, sekalipun, ya, kita sebagai manusia ini nggak ada yang suci, ya Pak, ya. Pasti ada kekeliruan, ya kan, kemudian kekhilafan, kelemahan, tidak ada yang suci. Yang suci dalam Islam itu siapa, Pak? Para nabi dan rasul saja. Al-ma'sumun, ya, humul anbiya war rusul, ya, dalam Islam, ya. Ini juga termasuk kajian kajian tauhid. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang para nabi, gitu, ya. Nabi itu siapa, guna nabi itu apa, manfaat nabi itu apa, semuanya, ya. Yang intinya adalah hamba yang dianggap suci, ya. Ya, sebenarnya suci itu mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dijauhkan dari segala maksiat, dihindarkan dari segala keburukan. Itulah mereka. Siapa mereka? Al-anbiya war rusul. Selain para anbiya dan rusul, tidak ada yang suci dalam akidah Islamiyah. Para sahabat ada nggak suci, Pak? Yang maksum? Tidak ada, sekalipun memang soleh, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, orang-orang yang soleh, ketakwaannya itu nggak bisa dibandingkan dengan kita. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang mulia, ya, nggak level kita untuk dibandingkan dengan sahabat. Tapi kalau dihadapkan dengan kata maksum, ya, terhindar dari dosa, itu tidak bisa, ya, karena bukan para nabi dan rasul. Terus keturunan nabi misalnya, dzurriyyah nabi, ya, sucikah mereka? Tidak ada jaminan, gitu loh, ya kan? Dzurriyyah nabi, keturunan nabi, ya, para habaib, siapa-siapa saja, ya. Itu, ya, mereka seperti seperti manusia biasa selain para nabi dan rasul. Yang suci itu adalah para nabi dan rasul. Iya, kita memang tidak ada yang suci, tetapi, ya, dengan karunia dari Allah tadi, kita berusaha
kita punya keinginan, punya tekad untuk selalu mensucikan diri. Kalau ada kotor, dibuang. Nah, gitu loh Pak. Kalau ada kesalahan, beristighfar. Itu caranya. Pernah melakukan kriminal gitu kan? Ya, minta ampun kepada Allah, kemudian menyesali, ya, atau setidaknya tidak akan pernah bangga dalam berbuat dosa. Gitu loh. Jangan pernah bangga dalam berbuat dosa. Itulah ya ciri-ciri hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, ya. Ini banyak sekali gitu kan ayat-ayat dikutip oleh Said Sabiq di sini gitu kan. Balil insan ala nafsihi basirah. Ya, insan itu ya dalam jiwanya itu ada basirah, Pak. Ya, basirah itu kalau bahasa kitanya yang sederhananya hati kecil. Ya, kita tahu gitu kan. Orang yang misalnya ya seandainya gitu kan, ya kalau bahasa-bahasa kitanya orang yang jauh dari agama, ya itu sebenarnya dalam hati kecilnya itu menolak, Pak. Saya ini kok begitu. Gitu loh, Pak ya. Saya ini kok, itulah hati kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basirah, hati nurani, enggak tegaan. Nah, sekalipun memang dalam istilahnya, misalnya ada seorang hamba gitu kan, yang tidak mau sholat 5 waktu, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, misalnya begitu Pak ya. Tetapi ingat ya, insan itu ada ada basirah. Pada dasarnya dia itu menolak ya perbuatan-perbuatan yang tidak buruk itu. Nah, itulah contoh-contoh ya istilahnya ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, ini ya mungkin saya sampaikan bunyi-bunyinya saja gitu kan. Nanti silakan Bapak Ibu kalau pengen istilahnya mengecek kembali gitu kan. Yang pertama surat Al-Insan ayat 3, Al-Balad ayat 10, Asy-Syams ayat 9 dan 10, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 14, yang kemudian surat Al-Muddathir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina, ya. Kemudian kullu mri'in bima kasaba rahin, ya surat At-Tur, ya. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Ya, ini juga dalam surat Fussilat ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Ya, ini di antara yang sudah kita sampaikan tadi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Terakhir itu jamaah sekalian. Dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, ya. Yang taat itu ya pastilah akan dimuliakan oleh Allah. Yang sengaja milih jalan tidak taat, ya pasti akan mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Dari itu jangan pernah ragu lagi untuk selalulah berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak akan pernah ya dalam firman lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Mungkin ini juga, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu janji dalam Al-Quran, ya kan? Orang-orang yang soleh akan bahagia, yang taat akan bahagia. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang sengaja untuk milih tidak taat, ya sengsara nantinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dalil-dalil yang dikutip oleh Said Sabiq di sini, subhanallah. Baik, setiap insan akan diminta pertanggungjawaban tentang kebaikan dirinya hingga ia sampai pada kesempurnaan yang telah ditetapkan, yaitu dengan ilmu, amal soleh. Dengan keduanya dia akan dapat meraih ridho ilahi, kemenangan dunia dan akhirat. Begitu pula sebaliknya. Ini Pak, ya betul. Setiap kita pasti akan diminta pertanggungjawaban, ya. Kalau memang berjuang dalam hidup ini untuk taat, dengan izin Allah semuanya pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya pun juga begitu. Kalau memang sengaja kita membuat keputusan, saya enggak mau taat kepada Allah, saya enggak mau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat, ya semuanya akan diminta pertanggungjawaban, yaitu ya sebaliknya gitu, kebalikan dari kebahagiaan. Selain itu, ya
amal baik dan amal buruk telah disandarkan kepada manusia karena manusia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan. Artinya apa? Jadi perkara qadar ini Pak memang ada kaitannya dengan kebebasan manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apakah kita manusia ini diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikekang? Coba kalau jamaah jawaban dari jamaah semua apa? Kira-kira setelah kita mendapatkan penjelasan, kita ini diberi kebebasankah oleh Allah atau dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebebasan ternyata, gitu kan? Silakan mau taat silakan, mau enggak taat silakan gitu loh. Tapi ingat ya, semuanya kata Allah kami telah berikan. Nah, karena kami telah memberikan semua ya, 3 karunia tadi, akal, kemampuan dan manhaj, nanti di akhirat jangan salah-salahkan siapa, ya. Jangan salah-salahkan siapa. Terima semuanya karena semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita selama di dunia ini memang sudah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, dikit lagi ya, subhanallah. Ya Pak, ini ada dalam surat Asy-Syura ya. Ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Musibah-musibah yang menimpa kalian dalam hidup ini ya. Ketahuilah ya. Fabima kasabat aydikum ya, sesungguhnya musibah itu berasal dari tangan kalian sendiri, perbuatan kalian. Sekalipun begitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir, dan Allah itu banyak maafnya, banyak memaafkannya. Artinya apa? Sebenarnya begini, dosa kita itu Pak ya, kalau dibandingkan dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu berbeda ya. Istilahnya enggak sebanding ya. Kita itu hamba Allah itu ternyata banyak tidak taatnya, banyak pembangkangnya ya. Sedangkan azab dari Allah itu tidak tidak sebanyak dosa yang kita lakukan. Yang banyak dari Allah itu kemaafan dan kemaafan ya. Itu ya kita diingatkan seperti di akhir surat Fatir gitu kan. Kalaulah Allah ingin mengazab kalian gitu kan, maka tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini Pak. Ya gitulah ya bahasanya. Kalaulah Allah murka atau Allah ingin mengazab kita karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka tidak akan ada yang tersisa di bumi ini Pak. Artinya apa? Sebenarnya gitu kan, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba itu sudah layak untuk kita terima sehingga kita ini enggak layak lagi hidup. Tapi buktinya apa? Pak ya, sekalipun banyak yang tidak taat kepada Allah, banyak yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rahmat Allah masih selalu bertebaran-tebaran ya. Yang enggak taat pun diberi rezeki yang banyak. Gitu Pak ya. Yang enggak taat kepada Allah diberi kesehatan yang banyak, diberi keturunan, diberi kecukupan. Itu kan sesuatu yang kalau kita pikir pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak taat saja diberi kesenangan hidup ya, diberi kebahagiaan hidup. Bagaimana dengan hamba-hamba yang berjuang, bermujahadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus selalu yakin ya, selalu bergairah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini. Alhamdulillah masih belum tuntas ya bahasan tentang qadar ini, masih banyak slide-nya saya lihat, masyaallah. Iya, mungkin cukup di sini dulu. Bagi yang ada yang mau bertanya dipersilakan. Jamaah sekalian, kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau belum, jadi PR bagi saya. Silakan Pak Haji, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kan kita dihadapkan oleh fenomena Ya Pak Haji. mengenai Ahlus Sunnah dan Syiah. Oh, contohnya begitu ya. Ya, apakah kita melihat mereka itu seperti
Syiah itu tidak mempunyai fitrah, Ya, ya. sehingga tergiring kepada kesesatan. Ya, ya, Pak. Atau ahli sunnah juga punya anggapan seperti itu dari Syiah. Jadi kita melihat ini bagaimana, maksudnya mereka juga kan juga belajar Al-Quran. Iya, iya, iya. Tetapi kenapa keingkaran itu melekat gitu? Iya, iya, Masya Allah. Ini hanya kita yang melihat. Iya, iya, sebuah renungan Pak, ya bagus, menarik. Baik, Masya Allah, saya jawab dulu gitu kan. Ini pertanyaan yang berat juga ini kan, Masya Allah ya. Apa Syiah dan Ahlus Sunnah ini ya. Yang jelas kalau saya melihatnya Pak ya, kita melihat begini dulu. Dalam kehidupan ini pasti ada keburukan dan kebaikan. Gitu loh, itu dulu ya. Ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang benar, ada yang batil Pak. Ingat loh Pak ya, dalam hidup ini kita harus berani mengatakan ya. Dalam apa? Terutama dalam al-Islam ya, kalau kita belajar Islam, kita harus berani mengatakan ada yang benar, ada yang batil. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Jangan sampai ya ada yang benar, nggak ada yang tidak benar. Itu perlu diperbaiki lagi pemahaman kalau belajar Islam. Ya memang begitu dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang hak, ada yang batil. Itu dulu ya Pak ya. Nah sekarang melihat fenomena ini atau realita ini gitu kan. Pak Haji nanyanya dari sisi apa gitu loh. Agak proporsional. Iya. Ya kita kan kayaknya populer juga Syiah. Iya. Nah kepopulerannya itu dia atas koridor Allah atau atas nafsunya gitu. Oh iya betul. Sebentar. Nah, baik. Kalau itu kita merujuk kepada firman Allah dalam surat As-Saffat ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini Pak ya. Pada dasarnya Pak ya, tentang baik dan buruk itu semuanya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Ya, ini dahulu ya. Jadi kita itu, semua perbuatan kita itu semuanya pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana kasus ya hamba-hamba? Ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat ini ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak taat ini kalau dirujuk kepada firman Allah tadi itu sebenarnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat ya. Diingat kajian tadi gitu Bapak-bapak, semuanya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kan keputusannya itu dari siapa? Dari kita. Ya. Kenapa keputusan itu diserahkan kepada kita? Ya karena kita ini punya itu tadi Pak, ya, punya saringan tadi gitu loh. Iya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk memilih keputusan itu dari kita loh. Ya Pak, seperti orang maling tadi. Orang maling itu kalau dia mengatakan ini dari Allah, betul nggak itu Pak? Nggak betul, itu adalah pilihan kamu. Kamu sengaja milih untuk maling. Ya, makanya itu jangan salahkan ya. Jangan kembalikan perbuatan buruk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya pada hakikatnya semua perbuatan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Itu Pak ya. Jadi kesesatan kelompok Syiah dan lain-lain ya, itu pada dasarnya ya semuanya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merujuk kepada konsep yang disampaikan tadi, berarti keputusan untuk memilih itu juga sudah dari mereka gitu loh, dari hamba-hamba yang tidak taat tadi. Maka semuanya itu akan di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan, ya kan? Kalau memang betul ya perbuatannya selama di dunia, maka terimalah kebaikan. Kalau perbuatan itu tidak dibenarkan dalam al-Islam, sekalipun mengaku al-Islam ya, mengaku seorang muslim, tapi ternyata perbuatan itu tidak sesuai dengan al-Islam,
maka terimalah ya balasannya di akhirat nanti. Ya, bahasan-bahasan kriminalnya silakanlah kita cek nanti gitu kan, bagaimana perkara masalah ini, kemudian mencela para sahabat, kemudian perkara nikah mut'ah dan lain-lain, itu semuanya sudah ada kajiannya dalam fikih Islam. Nikah mut'ah itu bagaimana gitu kan sejarahnya, kemudian hukum mencela dan mencaci maki sahabat itu bagaimana dalam hadis Nabi SAW, diperbolehkan atau tidak, semuanya sudah dijelaskan. Itu Pak Haji? Ya, Masya Allah, silakan. Masih ada jamaah sekalian? Ya Pak, Masya Allah Pak, silakan Pak. Ya Pak. Oh, yang dimuliakan. Iya, Masya Allah ya. Ya, tentang hamba yang tinggi derajatnya dalam pandangan Allah, tentu kita merujuk kepada Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia ya dalam pandangan Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ini konsep yang sederhana. Siapapun kita, ya kan, dari bangsa manapun kita, ya, kulit apapun kita, gitu kan, ya, jangan dikira di saat kita duduk dengan misalnya sahabat atau teman orang negro gitu kan, karena kulit kita agak putih gitu, istilahnya ngaku-ngaku gitu kan, ya, nggak bisa ini dipegang ya. Yang dipegang dalam Islam itu adalah ketakwaan kita. Juga tidak melihat pendidikan, juga tidak melihat keturunan, tidak. Semuanya memang ketakwaan itu diperhatikan. Nah, untuk tadi sebagai penguat ya Pak ya, hadis yang disampaikan tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa manusia itu ma'adin ya. Ma'adin itu adalah barang tambang yang sangat berharga, yaitu seperti emas dan perak. Semua manusia itu pada dasarnya seperti berharga sekali ya. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Ini mungkin sebagai dalil penguat ya. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang yang terpandang di masa jahiliyah itu mereka pun juga akan terpandang ya di masa Islam, tapi dengan catatan idza faquhu. Ya, dengan catatan jika mereka berilmu tentang Islam itu. Nah, ini di sisi sisi keilmuan. Ini mungkin saya sendiri sudah merasakan ya, saat belajar di Al-Azhar misalnya, saat ngaji di Masjid Al-Azhar sana. Banyak teman-teman kita orang-orang negro itu Pak, gitu kan. Memang subhanallah kulit beliau itu ya memang hitam-hitam gitu kan. Tapi kalau kita harus jujur gitu kan, kalau memang dia banyak hafalan Al-Qur'annya, harus akui gitu kan, insya Allah dia lebih mulia ya dalam pandangan Allah daripada kita yang malas-malasan misalnya begitu ya, yang banyak mengerti fikih, yang banyak hafal hadisnya gitu loh, yang rajin belajar bahasa Arabnya. Itulah ya akan menjadi istilahnya kelebihan ya, kelebihan dari sisi derajat. Itu aja Pak ya. Tapi yang jelas yang paling penting itu ketakwaan ya. Kalau dari sisi keilmuan ini mungkin hanya sebagian sisi juga gitu kan ya. Keilmuan itu pun juga harus dilihat dari sisi lainnya juga gitu kan. Punya ilmu banyak, sudah diamalkan atau belum, gitu dia kan, harus dilihat juga. Kemudian ada juga seorang hamba yang dari sisi keilmuan ya beliau kurang misalnya, tapi dari sisi praktek dia banyak misalnya kan. Ada juga misalnya para pedagang, hamba-hamba Allah yang diberi rezeki oleh Allah banyak gitu kan. Dia dari sisi keilmuan tidak terlalu banyak, tetapi dari sisi finansial, suka membantu orang dan lain-lain, perhatian kepada orang, itu dia maka dia mendapatkan kemuliaan dari sisi ini. Dari sisi yang lain juga ya, para petani dan macam-macam semuanya. Tentulah ya, yang kemuliaan itu ya kalau kita menjalankan kemuliaan yang telah dijelaskan ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Ya, cukup di sini dulu. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita bertemu kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.